Rage on that beat, going crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cadel Auto Channel dengan gua Iqbal dan teman gua Reza Rizaldi. Kali ini gua ada di bengkel modifikasi yang tepat berada di Panongan. Tapi uniknya ini bengkel ini awalnya rumah disulap sama kawan gua Reza jadi bengkel modifikasi. Sebelum menonton video ini, baiknya subscribe video ini agar channel ini makin berkembang maju. Jangan lupa di like, tetap stay tune di video ini, jangan di skip. Kalau sudah cekidot. Om Reza, Ya. ini gimana bengkel bisa berdiri gitu? Awalnya sih iseng om. Awalnya iseng, Awalnya sih iseng, cuma ikut-ikutan aja om. awalnya ikut-ikutan. Ikut-ikutan cuma sekedar hobi. Iya. Ngikutin perkembangan zaman juga. Akhirnya gua mutusin untuk buka di rumah. Itu sebelum buka bengkel tuh gimana Om? Awalnya gue ikut sama temen. Jadi gue punya temen. Iya. Waktu itu gue posisi masih kuliah ya. Mm-mm. Masih kuliah, pengangguran, bingung kan. Iya. Temen ngajakin usaha. Waktu itu buka velg di tahun 2018. 2018. Dia ngajakin toko velg. Akhirnya gue ikut bantu-bantu. Mm-mm. Ikut bantu-bantu. Nah gue juga kan punya mobil, gue kepo, pengen tahu gitu caranya nyeperin mobil tuh kayak gimana. Akhirnya gue selalu ikut setiap kali dia nyeperin mobil, gue ikut, gue liatin. Akhirnya gue nyoba sendiri 1 tahun gue ngikut dia, cuma kayak calo gitu, jadinya Iya. calo velg. Akhirnya gue coba dalemin, mulailah kenal kontes. Akhirnya gue belajar semua deh tentang modifikasi. Ya, sekarang juga masih belajar sebenarnya gitu kan. Ya, Ada rasa ingin tahu yang ada tinggi rasa gitu ya Om ingin ya. tahu yang tinggi. Awalnya sih belajar cuma motong per, ceper. Akhirnya setelah motong per, kok keras. Namanya mobil motong per masih keras kan. Iya. Dari segitu kan, dari situ nggak langsung ke yang lain, gue balik lagi ke velg, kenalin lebarnya, kenalin ET-nya tuh, cocoknya di mobil kayak gimana. Dari situ akhirnya ya sampai sekarang gitu gue mulai belajar di RSUS. Kalau RSUS gue belum lama, baru hampir beberapa bulan inilah, hampir setengah tahun lah gue main di RSUS. Tapi udah berani untuk order dan masang untuk umum gitu Om.
Ya awalnya sih gue nggak berani ya nyoba-nyoba di mobil sendiri, Iya. untuk install sendiri. Gue sampai ngorbanin mobil gue habis berapa ya? 4 balon nih kalau nggak salah. 4 balon. Salah pemasangan, salah balonnya juga, akhirnya balonnya pecah. Setelah pelajaran dari mobil gue untuk nyoba ke mobil anak-anak, dikasih kepercayaan mobil anak-anak, mulai dah gue berani untuk buka install buat umum. Berarti merintisnya nggak mudah juga Om ya, sampai balon pecah kan lumayan juga tuh, dari segi harga balon untuk Airsus itu lumayan juga gitu Om ya. Tapi emang kayak gitulah, kita eksperimen, namanya kegagalan pasti kedepannya kalau kita tetap ingin berusaha pasti bisa gitu. Itu sih kuncinya Om ya. Awalnya tuh Om Reja kerja apa gimana Om? Awalnya gue kerja. Awalnya gue kerja di satu perusahaan lah, yang bergerak di bidang konsultan pajak. Awalnya ya, dengan seiringnya waktu namanya kerja, akhirnya gue jenuh. Gue orang bebas. Iya. Orang bebas, gue jenuh. Akhirnya gue nganggur, bingung mau ngapain. Akhirnya mutusin ya udah deh, mending buka bengkel gitu kan. Awalnya nggak buka bengkel. Sebenarnya ini bukan bengkel ya. Ini lebih ke garasi ya. Garasi. Oh iya, gue ada cerita nih. Soal tentang nama S2R ini. Iya. S2R itu kan singkatan dari suka-suka Reza ya. Jadi awalnya tuh Itu siapa yang memberi nama? yang beri nama itu kebetulan owner dari yang mobil Frit, A1 Rin. Jadi ceritanya itu gue emang nggak punya mobil, tapi gue orangnya kepo, pengen bisa. Akhirnya gue dikasih kepercayaan tuh suruh merawat mobil dia. Yang punya mobil Honda Freed Silver ya. Silver. Itu suka dukanya sama Honda Freed itu ya. Honda Freed itu udah suka duka banget itu pokoknya. Perjalanan mulai kenal kontes pun gua sama Honda Freed itu. Iya. Akhirnya setelah gue coba ikutin kemauan dia megang Honda Freed, teman-teman yang lain mobilnya ikut pengen dipegang juga gitu kan, dalam arti pengen dirawat lah. Gua nyari-nyari inspirasi ya, mobil enaknya diapain, gimana gitu kan. Ada satu temen gua gitu bilang, "Om, kita bangun mobil yuk," gitu kan. Akhirnya gua bangun, gua kembaliin dong ke si owner ya. Kata owner kan, kata gua gini, "Ya lu maunya gimana?" Akhirnya mereka bilang, "Terserah lu aja deh." Seakan gua itu kayak udah senior. Di sini posisi masih belajar gitu kan. Gua coba-coba masukin apa aja deh. Waktu itu pertama masukin di mobil Freed ya konsepnya. Luarnya stand, dalamnya racing. Velgnya lebar, fender tulip, ya kan. Konsepnya stand deh pokoknya, dalamnya full Kevlar karbon. Akhirnya gue ditegur sama juri waktu itu pas kontes. Masuknya kemana? Gitu. Luarnya elegan, dalamnya racing. Ini coba belajar lagi. Cari tahu apa itu elegan, apa itu racing gitu ya. Sampai akhirnya bikin mobil pun begitu. Anak-anak selalu terserah lu deh, sampai desainnya apa terserah lu mau gimana. Akhirnya punya Freed ini bilang, "Udah Om, bikin nama aja gitu kan, garasi gitu kan. Suka-suka Reja." Oh, suka-suka Reja ya. Habis bingung mau nama apa gitu kan. Unik juga sih. Ya kan? Sebenarnya bukan kemauan gua awalnya gitu kan. Dari teman-teman sendiri tuh ya. Teman-teman yang support, ya udah suka-suka Reja aja katanya gitu kan. Emang semua suka-suka lu, karena emang tiap kontes suka dukanya itu kayak nurunin coilover, potong per. Gua tuh tukang ngelap Om. Awalnya tukang ngelap mobil kalau kontes, tukang nginep di lokasi. Iya. Tukang jagain mobil deh, tukang parkir lebih tepat gitu. Akhirnya setelah nama itu ada, akhirnya gue buka di rumah. Sangat inspiratif banget ya perjalanannya. Itu kenapa Om awal kan kerja, ya kan? Itu pasti berat banget ya ambil keputusan antara kerja dengan wirausaha. Itu gimana tuh Om? Tuh Om kondisinya itu pada saat itu masih bujangan? Apa udah kerja? Apa maksudnya? Apa udah nikah gitu? Pas waktu itu sih masih bujangan. Cuma pas gue memutuskan untuk berhenti bekerja itu merit gua. Abis gue berhenti kerja gue merit, gitu kan.
setelah gue merit Itu kondisi lagi nganggur berarti om? nganggur, gue bingung, gue cuma ya itu tadi, gue keliling sana keliling sini datengin tukang velg, bukan beli, cuma nanya harga, gue foto, gue posting, udah gue jual, gue jadi calo. Gitu awalnya gitu doang, namanya main velg, ya kata Joko, masih ngerasa ada yang kurang gitu. Iya. Akhirnya gue coba untuk main Yang dari awalnya bener-bener kagak bisa ngerjain. Macam ngecat, masang coilover, potong per, Gak bisa, gue awalnya bahkan Airsus pun awalnya gue buta karena emang basic gue tuh nggak ada dari teknik ya, kebetulan emang turunan dari keluarga pun nggak ada yang ke otomotif gitu. Dari mulai sekolah gue ada sama IPS, kuliah sampai gue kuliah pun gue ngambil jurusan perpajakan, tapi gue hasilnya jadi begini. berarti bukan basic dari mesin gitu, otomotif bukan om ya? Bukan, gue seiring berjalannya waktu Berarti aja bener-bener skill ini mulai dari nol ya? bener-bener dari nol gue nyari sendiri. Modal untuk mencari tahu, ya kan, nanya-nanya gitu kan. Jadi seperti inilah ya. Jadi seperti ini. Salut. Oh ya om, apa aja nih om bengkel S2R Garage ini apa namanya, melayani apa aja om? Kalau kita di sini sih kayak untuk S2R Garage itu gue di sini kayak roll fender, potong per, terus custom gitu kan, kayak white body, terus roll fender, pelek juga gue ada, walaupun nggak banyak ya, tapi sistemnya gue order nggak ready stock. Karena kenapa gue nggak ready? Gue nggak punya mesinnya. Oh gitu. Makanya gue nggak ready. Pelek sih gue, alhamdulillah sekarang gue lagi nyoba belajar untuk main di ori. Gitu. Terus air suspensi di kita juga ada, body repair, repaint pelek, repair pelek pun kita ada, repolish. Baru-baru ini gue baru apa sih namanya, baru bisa ya, baru bisa ngebras face gitu. Jadi kayak apa tuh om? pelek ori itu digurat. Nah kayak pelek yang ini gitu, gue gurat. Jadi gue bikin guratan, jadi bikin kayak originalnya lagi, kayak baru gitu. Itu. Baru-baru. Nah kan mungkin teman-teman sebagian ada yang kurang paham nih, kayak macam Airsus itu apa tuh om? Itu mobil fungsinya tuh untuk apa? Gitu. Air suspensi itu fungsinya untuk apa ya? Untuk naik turun sih. Airsus itu solusi. ada kata temen gue gini, ceper itu pilihan. Ya bener, ceper itu pilihan. Airsus solusi. Soalnya kalau ceper itu kan kalau udah bawah, itu tetap bawah. Kalau Airsus solusi. Di saat lu pengen ceper parkir, lu tinggal pencet, mobil ceper. Lu pengen jalan tinggal tinggiin, mobil lu tinggi. Airsus itu dia pakainya balon, sistemnya sistem angin ya, air suspensi. Apa namanya, boleh tahu dong estimasi kocek harganya gitu? Kalau gua sih dari sini air suspensi ya, untuk 2 titik sih start dari 19 juta. Tuh guys, bagi mobil lo yang ingin auto ganteng, masang Airsus, lo pengen ceper tinggal pencet tombol, mau tinggi tinggal pencet tombol. Itu solusi kata Om Reza. Emang ya, lo pasti auto ganteng guys pakai Airsus, dijamin itu. Lalu kayak misalnya ngeroll fender tuh gimana om? Kan ada tuh orang pengen ganti pelek, yang fender pabrikan itu kan masih ada kayak kupingannya gitu kan. Kupingan ya. Kadang kan orang pengen ganti pelek tuh nggak mungkin dong kayak standar pengen pakai pelek lebar atau apa, otomatis kan kalau mobilnya udah pelek lebar dibawain Gak seru. Apalagi kalau muatan full ya belakangnya. Ya kan, sayang juga kan kalau nggak di roll. Iya. Pasti ban yang kemakan. Kalau nggak fender yang angus. Fender angus, efeknya ngebul, asap, bau sangit. Ini gitu dah. Bahaya itu. Nah, kita ada roll fender gitu. Lebih meminimalis. Apa sih namanya? Pokoknya gitu deh biar nggak mentok nih. Oh gitu ya. Nah ini kayak coilover nih. Ini kan bagi
bisa naik turun juga. Cuma manual Om ya. Kalau coilover manual. Itu yang ibaratnya kata low budget lah. Tapi khusus buat pakai harian pun masih oke. Masih oke ya. Masih oke. Masih enak dipakai juga ya. Jadi kalau misalnya kontes bisa diceperin juga. Kalau lagi jalan bisa ditinggiin tapi manual. Dia Itu pakainya tenaga. tenaga ya. Koceknya pun nggak semahal kayak Airsus gitu. Lalu Om, ini nerima cat apa ya Om? Kalau ngecat sih semua gue punya cat. Masuk kayak cat Camelon atau Bunglon gitu bisa. Cuma untuk santinya sih gue belum pernah, Hmm. belum pernah nyoba ngecat kameleon atau bunglon gitu ya. Gue baru ngecat aplikasi paling candy aja sih. Candy ya. Cuma emang karena belum ini juga ya, belum ada orderan yang buat Camelon itu ya. Emang harganya emang lumayan itu ya. Untuk bahannya Ba- sendiri. bahan untuk catnya itu ya semakin banyak warna semakin mahal ya Om. Betul. Minimal berapa warna sih Om? Kalau bunglon itu? Kalau bunglon itu mulai dari Dua. 4 deh. 4 ya? Gua 4 gitu. 4 Gue sih belajar 4 sih kalau gue yang gue Udah. pelajarin ya. 4 warna ya. 4 sampai 7 deh kalau yang gue pelajarin, tapi nggak tahu nih kalau salah gitu kan. Mm-mm. Karena gue posisi masih belajar juga nih kalau cat. Oh ya Om, bengkel ini lokasi di mana nih tepatnya? Mungkin teman-teman pengen tahu gitu. Bengkel gue itu lokasinya sini. Gue juga bingung sebenarnya jalan apa ini ya. Kalau dari arah kota sih bisa dibilang jalan raya PLP Curug. Tapi kalau udah PLP Curug masuknya ke dalam lagi. Tapi ini masuknya Panongan Om. Masuknya kecamatannya Panongan, desanya Mekarjaya gitu kan. Gitu, pokoknya patokannya deket Situ ya. Bandara Udara PLP Budiarto deh. Di situ. Itu kalau daerah Curug, Legok, Legok, Panongan, itu daerah situ. Kalau penasaran kepoin aja langsung Instagramnya yaitu S2R Jerez. kalau boleh tanya-tanya nanti lihat aja langsung di deskripsi gua ada nomor beliau untuk konsultasi baik dari cat, mau beli pelek, ngeripen pelek, masang Airsus, coilover, pokoknya custom mobil lu auto ganteng bisa langsung konsultasi ke ownernya langsung, yaitu kawan gue sendiri Om Reza Rizaldi. Mungkin tadi kali ya mungkin itu aja review bengkel Om Reza, bengkel modifikasi yang bertempat di Panongan. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, bila suka di like dan di share. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.